Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu nominator penerima Kanada Nugraha atau Kanada Award berkaitan dengan di sektor pertanian ya, yang mungkin kalau di Bali selalu diwacanakan, dibangkitkan dan segala macam, tapi mungkin realisasinya masih menjadi pertanyaan atau tanya besar buat kita semua. Tapi hari ini saya akan mewawancarai seorang katakanlah petani muda keren gitu ya, mencetuskan dan punya upaya yang sudah cukup bagus juga sampai bahkan melakukan ekspor buah-buahan ke luar negeri. Beliau adalah Bapak Anak Agung Gede Wedatama. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Agung. Swastiastu, tapi kata kena ya. Sehat, luar biasa. Ini kalau tidak salah wawancara kita yang kedua ya. Dulu pernah ya waktu masih di yang lama ya. Ya, kita mungkin bicara tentang petani muda keren ini yang paling penting. Apa yang dimaksud dengan petani muda keren itu dan kenapa ide itu muncul? Nah, itu yang paling penting. Dia udah lepas masker? Lepas masker. Jadi memang untuk memajukan pertanian kita di Nusantara, kita bersama teman-teman petani membuat movement bernama Petani Muda Keren. Di movement itu kita memiliki visi dan misi bagaimana kita membuktikan, proving kalau pertanian itu adalah pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan sangat mulia, pekerjaan yang sangat baik untuk hidup dan kehidupan. Dan kita membuktikan bagaimana kami menjadi petani-petani muda bisa sejahtera, bisa makmur, bisa berdaya, dan bisa bermanfaat untuk Bali dan Indonesia. Begitu. Dan dengan Petani Muda Keren, kita juga mengajak anak-anak muda kita untuk tidak semata-mata menjadi petani-petani yang berorientasi profit, tapi juga petani-petani yang menjaga lingkungan. Petani-petani yang menjaga pulau kita tercinta, menjaga tanah air, menjaga tanah kita, menjaga air kita, menjaga pulau kita tercinta, sehingga sustainability pertanian di Bali bisa tetap kita jaga. Itu dimulai dari sejak kapan Petani Muda Keren? Petani Muda Keren movement kita mulai gerakkan di 2014 dulu. 2014 ya. Bersama teman-teman GCI dulu di organisasi, terus lahir Petani Muda Keren, berkembang sekarang, terus kita lahir beberapa champion yang memang bergerak di bidang kita masing-masing. Ada di pertanian padi, hortikultura, pupuk organik, terus palawija dan lain sebagainya. Jadi kita bersama-sama membuat yang namanya mata rantai pertanian terintegrasi. Jadi kita bahasakan integrated value chain farming. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan pertanian dari hulu sampai hilir. Dan sekarang sejak 2 tahun ini kita sudah menggunakan smart farming. Jadi integrated small scale integrated smart farming. Jadi bagaimana kita di Bali sebagai sebagai suku, sebagai sebuah community yang komunal, yang kita terdiri dari banyak masyarakat, kita harus bersatu gitu dalam satu mata rantai dengan berbagai macam gaya, dengan berbagai macam komoditas. Itulah kita lakukan di Petani Muda Keren, sehingga mata rantainya berjalan dari hulu sampai hilirnya. Dari hulu kita berbudidaya organik, di tengahnya kita membuat koperasi, di hilirnya kita menjual retail B2B sampai ekspor bersama-sama. Jadi dari hulu sampai hilir ya? Ini dari 2014 sampai sekarang 2021 berarti sudah ada sekitar 7-8 tahun ya. 7-8 tahun ya. Perkembangannya seperti apa? Apakah terutama tentang kendala-kendala Pak Agung? Mungkin yang perlu diceritakan juga kepada pemirsa, bagaimana dukungan pemerintah, bagaimana tanggapan dari anak muda Bali sendiri, apakah mereka langsung antusias atau masih seperti apa pengalaman? Kalau kami di Petani Muda Keren kan fokusnya kan empowering people, empowering farmers. Bagaimana kita mengajak petani-petani kita menjadi petani-petani pintar, menjadi petani-petani cerdas, menjadi petani yang sesungguhnya, menjadi penjaga tatanan negara Republik Indonesia. Karena di Indonesia ini kenapa petani nggak maju? Karena petani kita banyak menjadi buruh tani, tidak menjadi petani. Jadi petani buruh tani menggaji bulan cuma juta. Jadi mereka tidak menjadi petani. Petani itu entrepreneur. Jadi dia adalah entrepreneur, dia adalah pengusaha, dia adalah dokter, dia adalah penyembuh segalanya. Jadi petani itu luar biasa sekali. Itu yang kita edukasi kepada masyarakat kita, menjadilah petani yang sesungguhnya. Jadi prosesnya bagaimana di PMK memang ya kita samakan vibrasi, samakan visi sama teman-teman. Beberapa teman yang satu frekuensi, yang satu vibrasi akan bekerja bersama. Karena visi kita memang yang pertama organik, bagaimana kita bertani organik ya, bertani nature farming, bertani selaras alam. Karena kalau kita berbicara Bali itu kan sebagai sebuah konsep holistik, bantu ayah lindungi ibu. Ayah kita itu air apa, akase, udara, ibu kita ibu pertiwi. Bagaimana kita menjaga ibu ayah kita kalau kita tidak bertani organik? Itu harus itu sebagai laku. Yang kedua, bagaimana kita memiliki visi healthy life, hidup sehat, menyehatkan tanah, menyehatkan air, petaninya sehat, konsumen sehat, kantongnya petani juga sehat. Karena kalau kita bertani organik, yang kita dapatkan di lapangan, produktivitas akan semakin naik, sedangkan cost semakin turun. Yang ketiga ya sustainable business, bagaimana pertanian bisa sustain di Bali. Karena kan kita tahu
semua aktivitas adat, budaya, bahkan agama kita di Bali lahir dari pertanian. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita sebagai anak-anak muda Bali menjaga pertanian sebagai wit kita, menjaga subak kita. Subak itu kan kepanjangan kan. Syarat untuk Bali asri kembali kan. Jadi ini subak banyak pun Bali ini kan. Dan subak itu menggunakan pertanian. Pertanian itu air, jadi berkaitan sekali. Jadi kami di Petani Muda Keren mengajak petani-petani kita untuk menjadi laku Trita Karana, tidak cuma menjadi wacana Trita Karana. Jadi bagaimana kita bersimbiosis dengan alam, dengan menjaga air, tanah, hutan kita, bersimbiosis dengan manusia, menjadi manusia pintar, manusia hebat, manusia Bali yang bergaya. Yang terakhir ya dengan Tuhan kita. Kalau kita jaga alam kita, kalau kita jaga manusia kita, kita jaga lingkungan kita, ya Tuhan pasti akan sayang sama kita. Kan kita. Oke, bagaimana tadi artinya Mas, selama ini kan seperti yang saya sampaikan di awal, misalnya membangkitkan petani itu hanya sekedar sering kadang-kadang wacana gitu ya. Ada semacam banyak juga gerakan-gerakan, tapi setengah jalan kemudian dia seperti apa kehilangan daya, kemudian energi. Nah, bagaimana menjaga energi dari petani muda? Konsep kita petani ini kan lagi, petani bersatu, jak liu kan. Setelah sempat didian besek pasti tengah-tengah ada yang tapi dan gampang patah. Tapi saat kita banyak kita akan kuat. Itu jadi ada bersatu gitu ya. Ada komunitas. Atas strength kita masing-masing, kekuatan kita masing-masing, ciri khas kita masing-masing. Kita kayak pelangi di PMK kita. Ada yang beliauan Seria di stroberi, beli dengan Sumerte di mekanisasi, beli di Suparman di pupuk, ada beli di Suardite di sayur, ada beli Gus di Arsane ring padi gitu. Jadi berbagai macam teman-teman ini, ada beliau di agrowisata dan lain sebagainya, banyak teman-teman yang lain. Jadi kita bersama-sama fokus di bidang kita masing-masing. Ini kan yang kita lakukan di Petani Muda Keren, kita fokus farming. Jadi fokus di bidang kita masing-masing sampai kita menjadi hero, sampai kita menjadi champion di bidang kita masing-masing. Jadi yang saya nangkap siapa yang pas akeh tangkap teman teman bakat gitu. Jadi kita harus fokus satu sampai kita dapat. Terus yang kedua, yang kita lakukan di Petani Muda Keren adalah yaitu membuktikan integrasi ini hulu hilirnya jalan. Jadi hulu petani kita membuat pertanian yang ramah lingkungan, membuat kualitas terbaik, kontinuitas produk yang sustain. Yang ketiga ya kuantitas yang maksimal. Di hilir kita bersama-sama bergerak, menjual. Baik itu pasca panen, membuat buah naga menjadi dried fruit, membuat kopi menjadi bubuk kopi, membuat kelapa menjadi VCO, bersama-sama. Itu pasca panen. Yang kedua, memasarkan. Retail, B2B, hotel, restoran, kafe, walaupun makin tutup sampingnya. Jadi setelah kan termasuk ekspor, sampai ekspor. Sejak 2017 kita sudah ekspor ke China. Ya, ada manggis, buah naga, ini pun manggis, buah naga, mangga tembok, manggis tabanan, buah naga, bulian, beleleng. Jadi salak muduk temu, salak sibetan. Jadi bersama-sama kita. Tropical fruit gitu ya? Iya, tropical fruit. Ya. Yang ini diekspor ke luar negeri, kemana paling banyak ini? Paling besar ke Cina memang. Karena Cina ini buat teman-teman pemirsa juga, saat kita bisa ekspor ke Cina, itu equal sama dengan kita ekspor ke semua negara di Eropa, terutama Afrika. Karena penduduk Cina itu 1,7 miliar. Jadi Eropa itu semua gabungan gitu, negara-negara. Patut ya Cina besar kan. Jadi saat kita bisa ekspor ke Cina, ya sebenarnya itu demand-nya luar biasa karena biasanya pengalamannya demand-nya besar sekali. Kita juga ekspor ke Eropa juga, ke Timur Tengah juga, ke beberapa negara Asia Tenggara juga. Tapi yang paling besar Cina ya? Paling besar Cina, karena setiap hari kita bisa kerja. Nah, bagaimana selama pandemi ini untuk ekspor masih terjalan atau seperti apa? Di awal pandemi memang agak terganggu karena pelabuhan terganggu, bandara juga tutup, kita juga lockdown internasional kita. Dan jujur ekspor baru buka normal di Oktober tahun ini 2021. Jadi at least 1,5 tahun lah kita puasa bahasanya kita. Teman-teman eksportir mungkin tahu keadaannya. Jadi teman-teman kargo juga tahu. Jadi Oktober ini semenjak keran di Cina sudah dibuka, kita juga sudah mulai penerbangan dibuka walaupun via Jakarta nih, tapi tetap kita sudah bisa mulai ekspor sekarang. Sudah mulai ekspor dengan challenge harga kargo yang sangat mahal. Jadi sangat mahal, luar biasa mahal karena kita juga tahu passenger belum ada, penerbangan belum maintain, jadi ya dulu kan kargo itu cuma sebagai subsidi, makin kan kargo menjadi menu utama gitu. Ya. Jadi itu tantangan. Harganya naik sampai berapa kali? 200-300%. Luar biasa. Nah, itu otomatis akan menaikkan harga jual juga dong berarti? Iya otomatis, tapi demand besar sekali. Tetap ada demand ya? Ada besar, jadi buyer banyak minta barang. Cuman itu kita jadi kadang-kadang tidak semuanya seperti dulu bisa menang semua. Kadang-kadang buyer juga yang berisiko kan dia, karena ini perishable produk, kadang-kadang kalau sampai barangnya rusak sedikit, ya sudah rugi gitu. Jadi ya kita pun misalnya, ya kita selama ini bekerja bagaimana bisa jalan lah sama-sama. Baik, mungkin kita bicara tentang peluang ekspor. Tadi kan ke Cina cukup besar buah-buahan tropical fruit ini. Nah, bagaimana dengan suplainya? Bali ini apakah cukup sesuai dengan permintaan atau justru kekurangan sebenarnya? Jadi memang kalau kami di PMK mengedukasi petani itu sistemnya project, bukan produk.
Kesalahan petani kita kan tanam dulu baru cari pasar. Ya. Kalau kita mengedukasi petani kita, ya itu cari pasar dulu, Cari buka pasar pasarnya dulu, Oh. tawang apa kebutuhan dunia, apa kebutuhan global, baru kita buat produknya. Produknya gitu pun ya. ya GAP, Good Agriculture Practices. Jadi bagaimana bertani yang ramah lingkungan, bertani yang membuat produk kualitas terbaik gitu ininya. Nah, terkait tadi, apakah demand-nya besar kan? Ya besar sekali. Jadi Suplai kita mencukupi tidak? suplai kita di Bali kalau manggis memang kurang ya, Kurang ya? karena besar. Kita sampai cari manggis sampai ke Lombok, sampai ke Jawa Barat, sampai ke Jawa Timur, gitu. Beberapa teman-teman bahkan sampai Sumatera, gitu. Packing house. Jadi memang demand-nya besar. Demand-nya Terus untuk buah-buahan lain, kalau yang pribadi sih, kalau kami di Petani Muda Keren memang kami ingin menjadi lokal champion di pulau kami tercinta, di Pulau Bali. Jadi bagaimana kita mengempower petani-petani kita, mensejahterakan sebanyak petani kita. Seperti mangga nih di Desa Tembok, kita berdayakan satu desa, jadi bertani. Bagaimana kita merevitalisasi mangga kita di Desa Tembok, mangganya sehat, jadi petaninya secara bisa sejahtera, terus pasarnya bisa kita bantu. Buah naga, ring bulian, terus ring ketewel, gitu. Jadi salak, ring sibetan. Jadi kita berkolaborasi mengedukasi petani kita agar mata rantai ini jalan. Karena kalau petani ini dapat harga yang layak, dia yakin disuruh apapun ini mau di hulu. Gitu. Intinya sekarang bagaimana kita sebagai jadi antara hulu hilir harus bersama, tidak boleh semata-mata hulu sendiri hilir sendiri. Kalau hulu hilir sendiri pasti akan dirugikan. Dan yang kedua, kadang-kadang petani kita kan selalu menjadi objek deh. Jadi objek, jadi petani tidak tahu pasar. Jadi dibeli semurah-murahnya petani, dijual semahal-mahalnya. Jadi yang kaya yang di tengahin aja. Intermediate ini aja yang kaya gitu. Itu kita berusaha untuk putuskan, kita berkolaborasi bersama melalui koperasi kita Petani Muda Keren. Ada kooperasinya ya, juga. walaupun belum berjalan maksimal ya, apalagi kita dihantam Covid ini. Tapi kita sudah punya visi besar tentang itu. Bagaimana kita menyatukan Bali, semeton kita bersama untuk membuat mata rantai biar pertanian Bali ini kuat. Jadi pengalaman Tiang sebelum Covid kan kita sempat supply ke restoran juga, hotel juga beberapa. Memang Bali ini demand luar biasa. Bali saya juga di mana? Luar biasa. Kita nggak usah bicara ekspor dulu ya? Nggak usah bicara ekspor. Bali itu sama dengan Dubai. Bali itu sama dengan Singapura kok. Kita punya 20 juta setahun yang harus kita kasih makan. Gitu. Dan itu levelnya medium up. Jadi hotel, restoran, kafe kan wisatawan kok levelnya medium ke atas gitu. Jadi demand Bali besar. Jadi optimisme. Jadi petani di Bali itu optimis lah pasti. Nah, jadi kalau ada orang Bali tidak optimis jadi petani di Bali, kenapanya? Satu, dia sudah tulah sama leluhur, kan harus bertani, ngalah cari, ngalah tebu, ngalah harusnya kan dikelola. Yang kedua, ada yang udah jual soalnya. yes, yang kedua, ya demand kita besar gitu. Jadi kalau tidak kita menjadi raja di tanah kita, ya kita akan tanah kita akan diduduki oleh orang-orang lain. Gitu. Makanya Bali sekarang kan tanahnya dikuasai investor. Karena kenapa? Orang Bali cuman bangga jadi buruh di tanah mereka sendiri. Kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang memberdayakan Bali dengan karena ini adalah tanah kelahiran kita seperti ini. Oke, karena waktu Pak Agung Weda, kita mungkin di closing statement ini saya berikan kesempatan Pak Agung untuk semacam memotivasi kembali kepada tadi ya kepada masyarakat. Nah, kemudian harapan kepada pemerintahnya apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk katakanlah biar pertanian itu betul menjadi kita tidak tergantung lagi sangat dengan pariwisata. Silakan Pak Agung. Yang jelas Tiang berterima kasih sekarang pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, apalagi pemerintah pusat yang sudah banyak mendukung kami, membantu kami di Petani Muda Keren, baik secara teknis maupun tidak teknis, non teknis, kan? Di harapan Tiang, pemerintah terus bisa mendukung kami, mendukung pertanian Bali secara nyata. Pergub yang dibuat sudah sangat bagus, pergub tentang Bali Pertanian Organik 2018, pergub 99 tentang pemasaran, tinggal sekarang eksekusinya kita bersama-sama, bersama stakeholder, bersama petani, bersama komunitas. Jadi kita bersama-sama, jangan sampai Bali ini dikuasai oleh orang luar Bali. Dalam artian positif ya, dalam artian positif. Mari kita semeton Bali menjadi raja di tanah kita sendiri, menjadi pemain utama, jangan cuma jadi penonton. Sehingga kita bangga berdaulat menjadi masyarakat Bali yang maju, mandiri, dan modern. Rahayu, salam Petani Muda Keren. Terima kasih Pak Agung Weda. Demikian tadi wawancara saya di Bali Post Talk dan saya mengingatkan kembali beliau adalah salah satu penerima nanti Canada Award yang akan diberikan nanti di awal Januari 2022. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.